Iblis datang menghadap Tuhan. Saudara masih ingat itu kan? Lalu kemudian Tuhan ngomong ini sama iblis. Sudah lihat hambaku Ayub? Lalu Tuhan bilang karakteristik yang sudah terbangun di dalam Ayub. Yaitu begini. Laki-laki yang jujur, saleh, takut kepada Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Rupa-rupanya karakteristik seperti ini tuh Pak, Ibu, bagi Tuhan adalah sebuah kelebihan yang memang harus dipromosikan. Dan waktu dia mempromosikannya langsung pada iblis. Jadi garis bawahi, karakteristik yang telah terbangun dalam kehidupan Ayub adalah apa tadi? Jujur, saleh, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Sudah? Waktu Tuhan bermain promosi Ayub di depan iblis hari itu. Nah ini jawaban iblis buat Tuhan di ayat 9. Ulang. Jawab iblis adalah, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Berarti iblis terkonsep bahwa wajar Ayub jujur, saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan karena dia dapat apa-apa. Coba kalau kisah dibalik. Kalau dia tidak mendapat apa-apa, apakah dia akan tetap ditemukan sebagai laki-laki yang jujur, saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan enggak? Coba, saudara bisa lihat bahwa ternyata ayat 9 adalah idenya iblis. Tuhan tidak pernah punya ide, tertuang di ayat 9. Ayat 9 sebenarnya adalah idenya iblis. Kepentingan iblis adalah begini Pak, Ibu, menggiring saudara dan saya ada pada posisi tidak mendapat apa-apa. Kepentingannya satu saja, supaya pada akhirnya takut akan Allah itu dirampas dari dalam kehidupan kita. Begini Pak, Ibu, Alkitab bilang bahwa apapun yang terjadi di bawah langit itu nggak ada yang baru. Kalau strategi yang setan mainkan hari itu, yang iblis mainkan hari itu adalah sudah ambil apa aja dari hidupnya Ayub, biarkan dia nggak mendapat apa-apa, supaya pada akhirnya dia nggak takut kepada Tuhan lagi. Strategi yang sama akan tetap dia mainkan sampai kepada saudara dan saya punya kehidupan hari ini. Makanya kalau sampai saudara dan saya ada, misalnya ada pada posisi yang iblis punya ide, tidak mendapat apa-apa, saudara dan saya harus ingatkan diri sendiri, hati-hati. Takut akan Allah tidak boleh terampas dari kita. Amin. Nah, apakah yang dimaksud dengan takut akan Allah? Kata takut di situ Bapak Ibu, bahasa Ibrani menggunakan kata yare. Yare itu artinya adalah begini, kekaguman yang sangat mendalam kepada Tuhan, sehingga membuat kita akan menjadi orang-orang yang menghormati Tuhan. Jadi hormat kepada Tuhan dimotori ternyata oleh kekaguman akan pribadi Tuhan, dan kekaguman itu mendalam. Makanya dari mana saudara dan saya tahu bahwa kita adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan? Cek aja. Sampai dengan hari ini, kekaguman kita kepada Tuhan adalah kekaguman yang mendarah daging, sampai pada akhirnya menuntun saudara dan saya kepada kondisi sangat menghormati Tuhan atau tidak. Nah yare, pengertian yang kedua adalah saking kita hormati Tuhan, kita juga menjadi orang-orang yang segan terhadap Dia. Mau langgar kebenaran tuh jadi segan. Gitu. Karena memang kita kagum pada Tuhan dan kita sangat menghormati Dia. Nah, kondisi segan terhadap Tuhan, sebenarnya Alkitab bilang itu kondisi di mana saudara dan saya adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Nah, apakah juga yang dimaksud dengan takut kepada Tuhan? Pengertian yang ketiga adalah begini Pak, Ibu. Mempertahankan kualitas hidup saleh. Berarti Alkitab bilang, siapapun tidak bergeser dari gaya hidup saleh, atau siapapun tidak bergeser dari kualitas kehidupan saleh, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Nah ini iblis tidak suka. Makanya dia akan bikin apa aja supaya saudara dan saya ada pada posisi begini Pak, Ibu, berhenti mengagumi Tuhan, berhenti menghormati Tuhan, berhenti mempertahankan kualitas kehidupan saleh. Lalu begini, berhenti menjadi orang-orang yang segan kepada Tuhan. Strategi yang dia mainkan adalah ayat 9 dia bilang begini, kalau dia nggak dapat apa-apa, dia tetap takut Tuhan nggak? Begini Bapak Ibu, tidak mendapat apa-apa di situ. Kalau dalam bahasa Ibrani menggunakan kata hinam.
Hinam itu artinya adalah begini Pak, Ibu. Dibikin menjadi nol. Tidak mendapat apa-apa. Dibikin menjadi nol. Saudara tentunya masih ingat, Ayub dikenal hari itu sebagai laki-laki paling kaya di bumi belahan timur. Ingat, dia bukan laki-laki paling kaya di Kendari sisi timur. Enggak. Dia bukan laki-laki paling kaya di Sulteng sisi timur. Enggak. Dia laki-laki paling kaya di bumi belahan timur. Dengan kata lain, paling tidak begini kan, sedikit banyak kita bisa memiliki atau mengembangkan imajinasi kita betapa kayanya Ayub. Sudah? Lalu tiba-tiba ini yang Alkitab bilang kan, apapun yang dia punya direbut sama perampok, perompak, sampai pada akhirnya laki-laki paling kaya di bumi belahan timur, Alkitab bilang begini, kitab Ayub bilang begini, dia tinggal dengan langit sebagai atap. Dia duduk di tanah lapang bermandikan abu. Pernahkah saudara membayangkan bahwa pada satu waktu saudara dan saya biasanya punya rumah, terus tiba-tiba saudara dan saya mendapati bahwa atapnya kita adalah langit. Artinya kan rumah nggak ada. Biasanya saudara dan saya tidur nyaman-nyaman di kamar yang paling bagus misalnya, kasurnya enak. Tiba-tiba saudara harus duduk di tanah lapang lalu bermandikan abu. Nah itu adalah potensi-potensi yang iblis sengaja melakukannya berdasarkan ide yang bermain di dia punya pertimbangan. Demi kepentingan supaya pada akhirnya saya ulang. Orang berhenti mengagumi Tuhan. Orang berhenti menghormati Tuhan. Orang berhenti segan kepada Tuhan, lalu orang berhenti aja mempertahankan kualitas kesalehan di dalam mereka. Nah itulah sebabnya mengapa dia bilang gini, kalau dia jadi nol, kira-kira masih tetap takut Tuhan gak? Oke, tidak mendapat apa-apa atau hinam, arti yang kedua adalah begini Pak, Ibu. Tidak lagi menjadi orang yang berguna dan tidak lagi memiliki arti di depan matanya orang lain. Coba. Saudara kalau membaca kitab Ayub baik-baik, saudara akan menemukan bahwa Ayub adalah pribadi yang ternyata begini Pak, Ibu. Sangat berarti dan sangat berguna di depan mata banyak orang. Alkitab mencatat kitab Ayub bahwa orang-orang yang tidak menerima keadilan, Ayub akan tampil dan membela mereka. Lalu Alkitab bilang, kalau Ayub masuk dalam sebuah tempat atau berjalan pada sebuah pertemuan, itu sampai kepada tua-tua di tempat duduk, itu akan berdiri demi menunjukkan penghormatan kepada dia. Nah hari itu iblis punya ide adalah, coba kalau bagi orang dia tidak lagi berarti dan dia tidak lagi tampak berguna di depan orang lain, kira-kira dia masih tetap takut kepada Tuhan atau enggak? Bapak Ibu, banyak kita membangun keberhargaan dirinya kita pada titik ini kan. Waktu orang menganggap kita berarti, kita meyakini kita berarti. Waktu orang tahu kita sangat berguna dalam kehidupan, kita beranggapan kita berarti. Nah ini yang setan mainkan. Kalau dia tidak berguna lagi bagi orang lain, tidak berguna lagi bagi orang lain, tidak berarti lagi bagi orang lain. Nah, masih tetap takut Tuhan gak? Berikutnya, apakah ini maksud dengan tidak mendapat apa-apa Pak, Ibu? Hinam menjelaskan begini, kata Hinam tuh menjelaskan begini. Tidak ada angin, nggak ada hujan. Tidak ada alasan, tidak ada sebab. Tiba-tiba Ayub kehilangan keuntungan. Kehilangan hak. Hidup tanpa nikmat, rahmat, anugerah. Tidak lagi menerima kemurahan atau belas kasihan. Mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan. Lalu begini, ada pada posisi ditolak orang dan orang gak ramah lagi pada dia. Coba, saudara pertimbangkan ini. Sebenarnya Ayub punya potensi untuk tidak takut Tuhan? Punya? Punya Pak, Ibu, punya. Bayangkan, dari punya segala sesuatu, tiba-tiba jadi nol. Dari orang yang dihormati orang, tiba-tiba tidak lagi dihormati orang. Dari orang yang biasanya kerja dikit, dapat keuntungan, tiba-tiba dia tidak punya lagi keuntungan tanpa alasan, tanpa sebab.
Tiba-tiba dia tidak lagi mendapatkan hak yang seharusnya menjadi milik yang bisa dia nikmati. Tiba-tiba tanpa alasan, tanpa sebab. Ini nih yang Alkitab bilang. Dia nggak menikmati rahmat, anugerah, nikmat, saya ulang. Nggak ada kemurahan bermain dalam dia pun hidup. Tidak ada yang disebut dengan belas kasihan. Dia mengalami pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan. Dia ditolak oleh orang dan orang jadi kasar sama dia. Coba-coba. Kalau saudara dan saya ngalami yang kayak gini nih, kita semua paham Pak Ibu. Kita akan duduk dan mempertanyakan Tuhan kan.